nanti ketika sudah meninggal dunia, sudah di akhirat. Begitu Pak Anton. Jadi saya sendiri ini tahun ini saya umur udah 41 Pak Anton. Udah umur 40 ke atas udah kroso gitu loh, rambut ada yang putih nih. Dulu waktu ketemu Pak Anton saya kan masih umur dulu waktu seminar masih muda, umur 30-an masih meledak-meledak gitu. Setelah umur 40 memang baru terasa ada rem yang harus dipakai. Walaupun ada orang yang justru makin tua makin menjadi, nafsunya makin besar, halal haram nggak urusan, nyogok, suap, apapun dilakukan demi kekuasaan. Tapi kalau buat kita yang harus sudah mikir bahwa saya seorang muslim Pak, kalau di agama Islam itu umur 40 itu batas. Kalau Nabi Muhammad umur 40 diangkat sebagai nabi. Nah, kalau kita sebagai manusia pun dia harus diingatkan umur 40 ini mau baik beneran atau hancur sekalian gitu. Kalau udah umur 40 nggak mau tobat, ya umur 40 itu nggak mau untuk memperbaiki diri, nggak mau menata hidupnya secara ulang, malah hobinya terus numpuk harta dengan cara yang nggak benar, itu malah endingnya akan hancur. Makanya kemarin Pak Anton tanya soal buku saya, itu buku terakhir saya Pak, judulnya Bangkit dari Titik Minus. Itu 50% tulisan saya, 50% tulisan orang-orang yang pernah hidup terjebak dengan utang dan riba. Ya, ini memang agak sensitif, tapi ternyata kasusnya banyak sekali. Ada dua hal yang dibahas di sini Pak tentang utang. Kalau sifat buruk utang itu semua pasti orang menikmati, dalam tanda kutip, nggak punya duit tiba-tiba diutangi oleh lembaga keuangan apapun. Dengan bunga berbunga, kartu kredit, nggak punya duit tiba-tiba dikasih limit 10 juta, bisa gesek di mall seenaknya. Yang lagi ngeri sekarang pinjaman online, pinjol Pak. Itu cukup dengan modal foto KTP sudah ditransfer ke rekeningnya. Walaupun bunganya sangat mengerikan, ada yang 10% seminggu, ada yang 5% 3 hari, udah rentenir online luar biasa. Itu tentang sifat buruk utang. Yang kedua adalah tentang riba. Nah, riba ini ternyata nempel di akad utang. Saya nulis tentang riba itu mencari banyak informasi. Di agama saya ternyata dilarang. Ayat-ayatnya jelas. Saya tanya ke teman-teman Nasrani, Katolik, Kristen itu ternyata malah dikasih ayat-ayat jelas tentang bahaya utang riba tuh hancur, bahkan ditebas. Bahasa mereka tuh siapa yang tetap melakukan riba akan ditebas bahasanya. Saya jadi mikir, kalau berarti begini, kita ini semua korban kapitalisme bener ya. Selama ini dianggap bahwa nek kamu punya utang besar, BI checkingmu bagus, kamu tuh orang dipercaya gitu. Kalau kamu bisa membayar tepat waktu, akan naik plafonnya, itu semua belgedes luar biasa ternyata. Semua kejayaan semu, bahwa punya mobil mewah, mobil apapun, rumah apapun, kalau ternyata itu hasil utangan, semu. Sekali ada kejadian kayak gini, ambruk semua bisnis, nggak bisa kerja, pihak bank, lembaga keuangan, walaupun kata presiden akan ditunda 1 tahun, ternyata yang mental semua, sudah pada ngeluh semua, ternyata hanya ditunda 6 bulan atau 3 bulan, dan tetap harus bayar bunganya, Pak. Tetap bayar bunganya, dan nanti setelah bunga dibayar, bulan berikutnya ternyata malah tambah tinggi cicilannya. Ini yang bikin kita ikut prihatin. Saya kebetulan alhamdulillah sudah 5 tahun ini Pak bebas dari semuanya, makanya saya bisa bikin buku-buku berantai tetralogi tentang utang itu karena ketemu dengan ribuan orang yang sharing tersebut. Dia usahanya mungkin jalan bagus Pak, tidak melejit tapi dia tumbuh. Tapi ketika sudah disuntik dengan dana riba, dana utangan bunga berbunga ini, aneh. Banyak yang mengalami bukan hanya, ada yang langsung melejit tinggi, tapi ada yang justru langsung gini Pak. Kenapa begitu? Kalau bicara soal profesional, ini godaannya luar biasa besar. Ember yang isinya air bisa penuh, ya toh, tiba-tiba dikasih volume 1 bak, muntah semua. Dan itu muntahnya macam-macam, dari yang karena merasa punya duit, gaya hidupnya berubah. Karena merasa dia punya kapasitas produksi besar, ternyata pasarnya nggak cukup, beli mesin-mesin mahal, pasarnya nggak ready, akhirnya mangkrak itu mesin-mesin, nggak bisa produksi. Dan terutama gaya hidup yang paling bahaya, Pak. Orang biasa pegang duit 100 juta, digelontor 1 miliar, itu langsung, wah, gimana tuh, Pak? Langsung ke TX Travel, liburan ke Beijing, liburan ke Eropa, padahal duit utangan itu, Pak. Banyak yang kayak gitu, Pak. Belum yang kartu kredit, piknik sekarang, bayar belakangan. Ini Pak Anton memang saya rasa, jenengan pun pasti merasakan terpukulnya, Pak, di bisnis ini, Pak. Kawan saya yang bisnis umroh, Pak, itu sampai benar-benar tiarap semua, 2 bulan, hampir 3 bulan nggak ada, hampir 3 bulan sudah nggak ada proyek. Saya 5 bulan, Pak.
15. Ini sampai mereka yang jualan ayam frozen, ada yang jualan apa namanya telur asin. Wah, saya bilang ini bukan COVID lah, apa COVID? Ini bukan apa namanya pivot lagi nih, pivot saya bilang. Kalau pivot kan dalam bola basket kita muter ya Pak, memutar badan untuk melakukan serangan, tapi masih bertumpu di kaki bisnis kita. Kalau pivot Pak, itu seperti penampung air kencing di rumah sakit Pak. Harusnya buat nampung kencing, bisa buat nampung apa namanya air, buat bawa pasir, buat nyerok tanah, buat ngelempar tikus pun bisa Pak. Padahal fungsinya buat nampung air kencing gitu, tapi karena kondisi darurat orang nekat. Yang kemarin saya luar biasa berita di Thailand itu loh, pilot Airbus atau Boeing yang besar komersil jadi pengantar makanan online, jadi ojek online. Karena seluruh pesawat dia di grounded, dia bilang sudahlah saya pakai masker nggak kelihatan juga. Dia sehari bisa dapat 600.000. Itu kejadian di Thailand. Seorang pilot pun melakukan pispot luar biasa. Jadi ini di kondisi memang kalau saya bilang Pak Anton, kita nggak tahu sampai kapan. Ya Pak? Ya, di Indonesia ini sampai kapan? Iya, pilot juga ada Pak. Di Indonesia ceritanya pilot jadi tukang servis AC. Tukang servis AC. Benar itu Pak? Ada menurut, ya? Iya, tapi menurut saya adalah halal, nggak apa-apa. Dari apa memang Pak, nggak masalah. Ada stres gitu kan, iya. Sudah nganggur di rumah, penghasilan dipotong 75%, katanya kalau di penerbangan berat, sehingga cuma dapat gaji 15% atau 25%. Jadi ketika sudah kayak gitu, urat malu emang diputusin bener, nggak ada malu sama sekali. Yang penting dapur ngebul, anak istri tetap bisa makan. Apalagi mohon maaf, biasanya gajinya besar, biasanya gaya hidupnya besar juga, tuh Pak. Tiba-tiba kalau di set, jadi kan waduh. Nah, kalau saya sendiri memang dengan teman-teman di Jogja ini banyak yang melakukan pivot maupun pispot, Pak. Dan saya menjadi saksi bagaimana teman-teman lincah. Dan saya yakin Pak Anton tinggal di Jakarta, nggih? Iya, nggih. Di Jakarta pun pasti teman-teman juga melakukan hal yang sama. Energinya sama, Pak. Misalnya begini, ada yang berjualan, apa namanya, yang kalau yang di bisnis, yang di pivot, dia memutar tetap bersangga pada bisnis utamanya. Itu ada yang pemilik barbershop, cabangnya sampai puluhan, itu yang sekarang menyewakan alat-alat cukur. Yang kedua, dia membuka beberapa cabang dengan full hazmat, jadi bajunya sudah all APD itu Pak, semua dipakai standar kayak di rumah sakit. Tetap berubah. Ada yang teman jualan tempat nongkrong susu anak-anak muda itu, sekarang dia susunya diantar ke rumah-rumah. Itu model-model pivot yang terus dilakukan seperti ini. Bahkan tukang sayur langganan istri saya itu Pak, sekarang melayani pesanan via WA. WA itu sore itu udah dikumpulin emak-emak di komplek itu yang pesan apa saja, di list. Kata dia pokoknya malam Isya itu harus sudah masuk Mas. Berapa puluh ibu-ibu itu. Besok pagi dia sudah tinggal belanja tuh. Kalau nggak malam hari, jam 2 malam, jam 3 malam sudah ke pasar induk, dia udah belanja. Terus sudah di plastik-plastiknya, dia tinggal muter bawain pesanan emak-emak itu. Tapi sambil dia jualan bahwa dagangannya itu ada. Ini model-model pivot yang dilakukan. Kalau saya sendiri, kebetulan saya punya bisnis kuliner namanya Tengkleng Hoa, Pak. Jadi kuliner kambing yang tulangnya itu loh, mencari daging di antara tulang-tulang itu kan menarik. Orang seneng kan ngelamuti itu. Itu saya sempat ngedropnya tanggal 15 Maret, saya ingat dia, laporan keuangan, Pak. Tanggal 1 sampai 14 Maret tuh kami omset, wah masih enak lah. Luar biasa kayak pesawat take off. 15 disampaikan pemerintah harus tinggal di rumah, COVID sudah menyebar kemana-mana, ini omset langsung gini, tinggal 50%. Minggu berikutnya itu tinggal 30-40%. Pilihan saya tutup. Sudahlah, menghabiskan sisa tabungan, itu anak-anak biar nyari kerjaan lain atau gimana. Tapi hati nurani itu nggak nyampe, Pak. Ketika mereka bilang, Pak, anak saya ini 3, suami nggak kerja, kami harus makan apa? Itu harus curhat. Pak, mending kita tetap buka berapapun ya, kita syukuri shiftnya dibagi 2, yang shift pagi malam, dan bahkan diselang-seling, yang hari ini masuk, besok libur, besok masuk, besok libur, sampai seperti itu. Terus yang supplier kambing itu sampai japri saya menjadi ODP, Pak, orang duwe penghasilan, katanya, itu ODP 0. Sehari biasa dia nyuplai 2 kali ke warung saya, Pak. Ini seminggu sekali, bayangan. Karena tidak ada konsumen. Dalam kondisi kayak gitu saya berpikir, ini kalau saya menyerah, selesai sudah.
Akhirnya cari cara gimana konsumen saya yang biasanya datang dari luar kota Jogja bisa menikmati, karena saya targetnya memang 60% itu apa namanya, uh, 60% adalah mereka yang tinggal di luar kota, mereka yang piknik ke kota Jogja. Akhirnya saya coba bikin Hoha Frozen. Hoha Frozen itu adalah yang bisa divakum, dia kuat paling nggak 3 hari. Tapi minggu pertama gagal, Pak. Karena itu tulang kambing itu tajam-tajam. Setiap divakum itu pasti pecah. Plastik pecah, dan harga plastiknya mahal, Pak. Satunya 3.000. Pecah 2 kali 6.000 lah. Untung saya piro ini. Belum ongkos kirim dan lain sebagainya. Wah, ini sampai kalau pernah, Pak, hari minggu pertama percobaan itu kami buka itu bau sekali karena pecah itu. Sampai karyawan saya itu muntah baru buka. Waduh, yuk. Ini nggak jadi ini. Coba lagi yang minggu kedua, sampai percobaan ke-9 sampai 10 berhasil. Jadi kami ngakali dengan teknik tertentu sehingga tulang itu tidak sampai menerobos plastik. Kami cari cara supaya ini bisa kena. Akhirnya 21 April kemarin pas hari Kartini kami launching, sehari kami jual dari 20 box. Ternyata ludes terus, Pak. 20 ludes, naik kapasitas 30 sampai 40 box. Yang pesen orang Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cirebon. Wah, seru, Pak. Saya senang. Batam, Medan, ada yang kita kirimkan. Dari situ baru, oh, ini pivot yang saya lakukan. Gimana caranya supaya saya tetap di bisnis utama saya bisa berputar, dan nanti saya bisa melakukan sebuah gerakan tetap memasukkan bola dan bisnis tetap berjalan. Akhirnya semua tersenyum lagi. Karyawan nerima THR kemarin bisa full, alhamdulillah. Supplier juga sekarang tiap hari ngirim lagi, stok kami banyak. Pesanan di pesanhohah.com juga terus mengalir tiap hari. Saya baru tahu, oh ya, harusnya teman-teman bisa melakukan hal seperti ini di bisnis masing-masing. Apapun itu, dicari celah-celah yang kita bisa membuat kita bisa bergerak. Begitu, Pak Anton. Jadi, saya belum tahu nih info dari teman-teman di travel, di umroh, info dari Pak Anton gimana nih? Paket-paket wisata gimana, ambrol semua kayak gini, gimana Pak? Ambrol. Pak? Mau pivot atau pispot ini? Atau Pak Anton malah tiba-tiba bisnis lain apa gitu? Gantian cerita, saya, Pak. Gantian. Ya, saya ini Mas, mulai bisnis di travel ini tahun 81, Mas. Wih, saya baru 2 tahun itu umur. Gimana itu, Pak, ceritanya, Pak? Ya, jadi saya lulus SMA pariwisata, memang dari kecil seneng di pariwisata. Nah, jadi kalau sekarang saya mau pivot, harusnya pivot, tapi nggak bisa pivot. Kenapa? Ya, travelnya semua pesawatnya tutup. Sekarang pesawat bisa dibuka, tapi dijual ke airline langsung. Nah, saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Saya dikenal, mungkin banyak orang merasa bahwa wah, Pak Anton ini senior, ayo dong jadi panutan, diliatin gitu kan ya, TX franchise-nya beban, Pak, beban. Lalu saya franchise saya 250-an, reseller saya 12.000. Jadi kalau dibicara ini udah banyak banget yang menggantungkan kehidupan dari satu brand namanya TX. Lalu ini stop mulai dari Januari. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei. Sekarang diperpanjang, kemarin Pak Anies Baswedan mengatakan bahwa PSBB jadi tanggal 4 Juni. Kemungkinan Juni buka. Tapi travel itu akan efeknya adalah urusannya bisnis dulu kan Pak. Menyelamatkan bisnis masing-masing dulu, itu yang dijalankan. Travel kebagiannya belakangan kelihatannya. Nah, ini akan pivotnya kemana? Saya fokus ke luar negeri, sekarang saya harus fokus ke dalam negeri. Fokus domestik. Tetapi selama 5 bulan ini apa yang saya lakukan adalah saya terpanggil untuk memberikan semangat ke teman-teman. Satu, saya kasih contoh. Apa sih yang kita perlu lakukan? Kita ngobrol seperti begini, orang ngelihat di belakangnya ada TX Travel. Orang mungkin lupa siapa itu yang itu lucu-lucu, gemuk-gemuk itu yang dari Jogja begitu ya. Mungkin dia sudah lupa gitu. Tapi kan ingat ya, Anton Teddy, TX Travel. Nah, saya sampai melakukan, saya bilang sama staff saya
Saya bilang, ayo kamu lakukan sesuatu. Apa yang bisa dilakukan? Jadi ada pada jualan ini, jualan itu. Saya setiap hari jam 1 siang di Anton Teddy, jadi di personal saya punya Instagram, saya mempromosikan mereka, Pak. Jadi saya jualan buat mereka. Oh, itu kaget, Pak. Oh. Teman-teman pada kaget. Waduh, bos, Pak Anton jualan kopi, jualan rendang, jualan sambal kacang, jualan lumpia, apa? Saya bilang, enggak masalah, enggak masalah. Kenapa? Saya mau menunjukkan selevel saya masih tegar. Saya juga bersyukur kemarin mengambil keputusan bahwa THR saya berikan full juga, karena selain pada waktu kita dirumahkan, itu gaji sudah dipotong terus, Pak. Nggak ada Iya, penghasilan, iya. Pak. Minus, Pak. Minus, Pak. Tapi kan ini 90% adalah staff saya sama-sama dengan saya lebih daripada 5 tahun. Ada yang Hmm. staff saya mulai dari tahun 91, 92, bayangin Pak. Tego toh Pak, nggak bisa. Ya kita Ya, bukan ya, cuma ya, ya. ngeluarin tabungan lagi Pak. Properti tak lego Pak. Untung, Ah, saya masih untung Pak. Transaksi itu saya lakukan tahun lalu Pak. Jadi saya merasa hmm. ada feel yang nggak benar. Kan waktu itu cuma ada isu-isu saja. Wuhan ada virus, Wuhan ada virus. Nah, saya mengalami Krismon, 97, 98, 2001 bom Hmm. Bali, 2003 SARS, 2005 bom Hmm. Bali 2. Saya lihat ini mesti sesuatu cash mesti ada gitu ya. Tapi yang menarik menurut saya adalah kita survival mood. Sekarang survival mood. Ayo, saya nyemangatin. Tadi pagi saya ngobrol di komunitas travel, seneng Pak. Ada yang dari Jerman, New York, karena mereka juga terkena imbasnya. Kita nggak ngirim Ah. orang, bagaimana mereka mau kerja gitu kan. Semua itu kita kumpulkan dan saya selalu bilang, ayo, saya melakukan seperti begini, kan murah meriah. Tidak ada Hmm. biaya, tapi satu branding dan menyebarkan semangat. Ayo, Hmm. ikut-ikut, ayo, bukan cuma ikutan begini, dia bikin juga acara masing-masing gitu ya. Nah, menurut saya itu salah satu. Tapi yang menarik, saya melihat bahwa lambat laun kita itu sudah terbiasa, Pak. Lambat laun sudah terbiasa. Dan saya mengutip dari Pak Jokowi mengatakan bahwa mari kita berdamai dengan corona. Saya pikir mungkin ini lebih penting, Pak. Kita berdamai dengan corona, karena kemarin ada satu sahabat saya lama, 16 tahun yang lalu baru ketemu lagi, Pak. Dia menjadi research director. Dia mengatakan bahwa virus corona itu tidak seberbahaya, tidak menakutkan seperti yang kita pikirkan. Kalau kita punya WA kontak, di dalam WA itu kontaknya ada 1.000, setiap 2 bulan ada 1 orang yang meninggal. Meninggal karena apa saja. Hmm. Sekarang gara-gara ada Hmm. COVID, meninggalnya 1,5 bulan 1 orang. Jadi kan nggak masalah, Hmm. Pak. Nggak terlalu, itu dari 1.000. Jadi, nah, belum lagi ada lagi kemarin pemaparan bahwa kalau umur, nah ini nih, sampean sudah 40-an nih, mesti hati-hati. 40 tahun, 45 tahun ke bawah, yang kena banyak. Yang kena banyak. Tapi yang fatal sedikit. Karena kebanyakan antibodinya sehat. Oh. Tapi kalau yang 45 Hmm. tahun kayak saya, yang kena sedikit, yang fatal banyak. Nah, ini saya Hmm. mesti di rumah. Kebalikannya ya, kebalikannya ya. Iya. Jadi saya mesti di rumah terus. Tapi ngomong-ngomong tengkleng itu, Mas, aduh, maaf ini bulan puasa. Pengen. Harus berangkat ke sana ini Pak, dikirim ke sana itu. Nanti saya Ya, ya, order ya, ya, ya. ordernya mana, Mas? Kalau mau Gimana? order pakai Pesanhohah.com. pesan Pesan Hohah. Hohah, kan namanya tengkleng Hohah. Iya, oh, oke. H-O-H-A-H, Iya. pesanhohah.com. Wah, itu udah Ah, tinggal ah, klik langsung bisa oke, dikirim. 1 hari Jakarta sampai Bekasi, Jabodetabek sehari sampai Mas ya. bisa ya. Oke, good. Cuman saya Mas, mikir ini Pak Anton, untuk kalau misalnya mau pivot ke
wisata lokal, berarti kan info kalau saya baca koran Jogja itu Juni mulai dibuka. Hotel-hotel dibuka, tempat wisata dibuka, tapi dengan aturan yang ketat gitu loh. Kira-kira kota lain membuat itu nggak ya? Misalnya Pak Anton bikin ke Sama, Papua, ke Lombok, Bali, kira-kira apakah juga akan diterapkan hal yang sama. sama? Terus sebenarnya kesiapan kita ngadepin itu gimana sih kalau dari segi travel? Karena kan makin ribet. Pesawat Betul. dibatasi nggak ya tempat duduknya? Rugi dong kalau cuman tempat duduk tiga ya, atau yang tengah kosong gitu, rugi tuh pesawatnya. Gimana sih Pak? Kalau Jadi solusinya kalau misalnya 6 bulan pertama inilah, kira-kira menurut Pak Anton gimana yang pivot hmm, wisata ini? yang pertama adalah kita melihat bahwa yang namanya kita proses check-in tadinya 2 jam menjadi 4 jam. Jadi ya sekarang 4 jam ya. Lalu kita harus dites, rapid test, lalu surat kesehatan, dan tempat duduk 3 dikosongkan 1 yang tengah. Dan itu kalau dikosongkan kita menghitung harga tiket naik 62%. Jadi kemungkinan normalnya harga tiket naik, normalnya. Tetapi kita sudah tahu kalau harga tiket naik, matilah Pak. Nggak ada orang yang traveling, ya itu satu. Kedua, kita bicara di hotel. Hotel siap-siap. Semua hotel akan akan beramai-ramai menurunkan harga, Pak. Menurunkan. Jadi karena dia harus mengejar omset supaya orang mulai terbang, nginep adalah dengan menurunkan harga. Di Bali itu hotel yang 300.000 sehari, sekarang 3 juta 30 hari, Pak. Buat jadi, ini malah ya, buat apa namanya? Karantina malah itu. Nah, saya membagi 3 segmen. Segmen bawah, menengah, atas. Saya melihat segmen atas kemungkinan takut traveling, Pak. Karena tadi campur kan, Pak, campur. Kalau di pesawat itu kan enggak peduli dari mana dan lain sebagainya, dan yang kena itu bisa masa inkubasinya 14 hari sampai 2 bulan, Pak. Jadi tanpa gejala kalau berarti ya. Gejala, dites negatif. Di Wuhan, di China ini ada lagi fenomena baru. Dites positif. Sampai hari ini ada puluhan orang, Pak. Positif terus, dikarantina terus. Tapi sehat. Sampai sekarang itu mereka semua seperti kayak di penjara, karena tadinya kan dikarantina kamar. Kamar kan kesian, Pak. Sehat, Pak, sehat. Tidak ada panas, tidak ada gejala apa-apa, tapi tiap kali dites positif. Sekarang sudah seperti di penjara dalam benteng begitu, dibentengi, kasih aktivitas segala macam, ya mereka melakukan kayak di kampung dalam sendiri gitu kan. Nah, ini kan orang yang kelas atas menurut saya takut. Kedua, kelas menengah. Kelas menengah dan kelas bawah paling kena dari soal ekonomi, Pak. Pivot P-spot sekarang mau jalan-jalan sih, Pak. Iya, nggak piknik dulu, Pak. Nggak piknik dulu. Nah, jadi siapa yang akan terbang? Saya memperkirakan fenomenanya dalam 2 minggu, 3 minggu pertama sejak dibuka, orang akan terbang karena perlu melakukan terbang. Jadi bukan karena mau piknik gitu ya, bukan mau piknik. Kedua adalah siapa yang akan piknik. Nah, saya sudah gatel, Mas, pengen keluar. Ya saya piknik ke Ancol, lihat yang bisa pakai mobil, pakai ke Ancol, ke Puncak gitu kan, ke Bandung, tapi pakai mobil sendiri, nyetir sendiri, orang-orang kita sendiri gitu. Karena tidak campur. Kemarin ketua asosiasi Lampung ya, Pak Adi, dia mengatakan saya sekarang mempersiapkan orang yang datang karena 80% turis ke Lampung itu dari Palembang. Mereka boleh datang sendiri, tapi kan nggak tahu jalan. Saya yang pandu pakai mobil satu lagi, jadi pakai 2 mobil, Pak. Wah, begitu. Takut, Pak.
saya nanti dipandu datang local guide-nya, pemandunya nanti saya tanya, kamu sehat nggak? Dia nggak tahu kan, dia juga takutnya nanti ada apa-apa. Jadi akan terjadi seperti begitu. Kalau ditanya akan berkembang, yes, akan banyak. Nah, ada satu data nih Pak, ini menarik sekali. Di China sana, tanggal 1, 2, 3, 4 Mei itu hari libur terbesar nomor 2 Labor Day, Pak, May Day. Ada 340 juta orang yang travel, bukan orang, ada 340 juta tiket objek wisata yang terjual dalam 4 hari. Sekarang ini? Kemarin, 1, 2, 3, 4. Dalam 4 hari, Pak. 340 juta orang. Ya, satu orang bisa pergi ke objek wisata 10 kali. Beli tiketnya 10 gitu kan. Tapi ini mendadakkan bahwa luar biasa. Gitu kan. Tapi Ini, jadi... wisatawan domestik Cina ya, di Cina? Domestik Iya, ya? iya. Belum bisa, dari luar negeri belum bisa. Jadi, kalau Mas nanti siap-siap tengklengnya bagaimana, tetap frozen, Mas. Masih frozen. Orang ke Jogja bukannya nggak berani, menurun. Nggak berani, menurun. Beraninya apa? Oh iya, Bullshit itu, iya. makan ya makan aja, disyukuri pokoknya. Jadi begini mengenai Sehat yang penting. kolesterol. Iya, kolesterol Ya. itu adalah satu, bahwa kalau kita sehat, makan makanan-makanan apapun, kolesterol itu 80% diproduksi oleh tubuh sendiri. Kalau kita makan 20, kalau kita makan banyak 30, tubuhnya tinggal 70. Itu menyeimbangkan. Iya, itu. Kalau saya sudah punya kolesterol tinggi, makan apapun, nggak usah makan kambing, Pak. Kena kolesterol saya. Ya. Faktor badan sendiri Mas, berarti ya. cerita tentang buku. Ya. Bangkit dari titik minus. Ini sama nih, Pak. Lagi COVID ini dari minus semua, Pak. Ya. Terus gimana caranya gitu ya? Iya. Kalau yang buku ini saya memang fokusnya yang mereka yang lepas dari jeratan utang. Ada beberapa teknik sebenarnya Pak Anton. Mana mereka yang konsultasi. Saya kebetulan kan kalau hukum saya tidak ahli. Kalau ada orang yang tanya, Mas ini saya dikejar bank dan lain sebagainya, dituntut mau disita dan lain sebagainya, pasti saya arahkan ke teman saya, ada namanya Mas Rinanto, itu seorang pengacara. Dia pernah kerja di berbagai bank dan leasing, memilih keluar karena merasa hati nuraninya nggak cocok, karena dia menjadi saksi orang yang disita itu nangis-nangis,
nggak ikhlas, marah-marah. Ini apa seperti kok dapat duit tapi kok kayak nggak berkah ya gitu loh. Dia memilih keluar dari lembaga keuangan dan malah menjadi pembela orang-orang korban dari praktek riba tersebut. Mas Rinanto tinggal di Jogja di Sleman. Itu saya arahkan ke dia, Mas tolong iki ono saya konsul soal hukum kowe ya, tak kasih ke dia. Siap bos, katanya itu mereka konsultasi dan gratis lagi. Kalau didampingi pun baru bayar seikhlas mereka, tidak ini yang luar biasa. Kalau saya edukasinya melalui produk jualan saya juga bisa Pak Anton. Satu buku saya udah 12 buku. 12 buku ini 80% selalu membahas soal utang dan riba. Soal gaya hidup, bahwa hidup itu sebenarnya rezeki kita tuh pasti cukup untuk hidup, tapi nggak akan pernah cukup untuk gaya hidup, ya. Rezeki kita Iya. pasti cukup untuk hidup, tapi nggak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Saya tuh edukasi dari buku, saya kasih kisah-kisah nyata semua. Nggak ada yang saya karang seperti kisah-kisah fiksi itu nggak ada. Semua ada fotonya, ada buktinya, bahkan di buku yang ini yang bangkit dari titik minus ini ada satu halaman yang saya capture berita-berita orang yang meninggal karena utang, yang gantung diri, suami istri cerai, minum minum apa namanya obat Racun. serangga, ini gara-gara utang. Bagaimana terjebak utang orang menjadi pusing, hidupnya sudah nggak bisa apa-apa karena tiap hari dicaci maki, diteror oleh debt collector. Dari situ saya berpikir kalau saya fungsinya adalah menghakimi nggak akan selesai. Jadi fungsi saya adalah merangkul mereka semua dan semua pihak Pak. Dari yang minjem, teman-teman yang pernah teman-teman yang pernah minjem teman-teman yang pernah minjem teman-teman yang pernah minjem di lembaga keuangan korban itu curi ke Pak RT untuk perbaikan jalan kampung, kasih ke panti asuhan untuk perbaikan apa namanya temboknya dan lain sebagainya. Jadi kalau nyimpen di bank syariah pun kami memilih tidak mengambil bunga bagi hasil. Jadi ketika buka akad di bank syariah, saya punya beberapa rekening bank syariah, saya bilang sama tellernya, Mbak, bagi hasil tolong dinolkan ya. Itu saya nggak dapat apa-apa. Ya apa tapi bisa mengakses untuk jasa. Jadi bagi kami bank itu tak lebih seperti kantor pos, seperti PayPal, jasa transfer saja. Terus Kotak nabungnya kami kotak kasir. ya hanya jasa transfer aja Pak. Terus Ya. nabung untuk jangka panjang kami memilih menggunakan sekarang emas batangan atau koin dinar dirham seperti itu Pak. Tiap datang ke mall bisa ada toko emas, beli 5 gram, 3 dulu 5 gram itu masih sekarang
KTP, SIM, sama ATM 2. Itu tok. Member saya ajarkan, saya ajak ke teman-teman tuh banyak yang kena. Dan mereka seneng, wis mas pakai motor pun aku sekarang bersyukur, alhamdulillah, nggak mikir cicilan. Buat apa pakai mobil baru tapi besok pusing. Dan itu yang curhat banyak Pak. Saya gabung di komunitas otomotif di Facebook, isinya curhat semua, padahal mobil baru lah. Ya, nggak usah sebut merek ya, sebut aja ini Mitsubishi Xpander gitu loh. Kebetulan mobil saya Xpander, gabung di komunitas kayak gitu. Lo isinya komen udah curhat, belum bayar si putih ya. Pusing ini cicilan mobil dikejar-kejar terus. Padahal mobilnya mobil baru, teknologi baru, gayanya baru, tapi ya gaya hidupnya ngutang itu. Akhirnya satu persatu rontok semua. 3, supaya bisa lunas utang Pak pilihannya. 1 mau amputasi, rawat inap, atau rawat jalan. Amputasi itu gini. Loh ini saya dapat ilmu, ini waktu ngobrol sama Ustadz, siapa dari Semarang, Ustadz Riyad, nah, itu cerita. Ternyata bener ya Mas, 3 ini. 1, kalau misalnya kita amputasi, itu yang jelas dari 3 ini, dari tiga cara ini tobat dulu. Tobat, minta ampun pada Tuhan, dan berjanji tidak membuka akad utang baru. Kartu digunting, kartu kredit digunting. Utang-utang itu di list semua, dibikin daftar. Misalnya punya 7 titik utang, maka dibikin 7 titik semua. Catat semua dari yang paling tinggi sampai paling bawah. Kalau sudah taruh di atas meja, komitmen, minta ampun, berdoa, berjanji tidak akan mengulangi membuka akad riba baru, utang baru. Terus yang 7 poin ini mulai diusahakan untuk dilunasi dari yang paling kecil, nomor 7 coret, nomor 6 coret, 5 coret, sampai ke nomor 1. Caranya gimana? 3 hal tadi. Amputasi. Kalau masih punya aset yang bisa dijual, nggak usah sayang-sayang, jual. Punya mobil, jual. Motor, jual. Rumah, jual. Ruko, jual. Walaupun berat. Karena harga diri akan dibilang bangkrut oleh tetangga dan keluarga. Itu yang bikin hancur kan kayak gitu. Karena keluarga bakal cerewet, tetangga bangkrut ya Bu, nggak punya uang buat buka puasa. Wah itu nyesek Pak. Dibilang kayak gitu kan orang nggak kuat mental itu, aduh yo. Nah, seperti itu. Jadi amputasi, kuatkan mental, mau dibilang bangkrut nggak masalah. Yang penting nggak bangkrut di depan Tuhan kan ya. Tawarkan, syukur-syukur sambil berdoa. Kalau saya ngajarinya sedekah di depan, giving, ngasih, makan orang miskin, siapapun, minta didoakan mereka. Bu, saya bisa bawa ke sini beras 10 kilo. Mohon doa dari mulut Ibu langsung. Saya lagi pengen jual mobil, Bu. Segera laku minggu ini agar utang saya lunas. Kita tuh banyak dosa loh, Pak. Kita bisa tetap doa tembus langit itu harus dibantu oleh mungkin angkatan tangan orang lain, mulut orang lain yang mungkin lebih diterima doanya dibanding kita. Dan banyak membuktikan kayak gitu. Dia rutin ngasih makan anak yatim, anak panti asuhan, dan minta didoakan mereka, itu doanya cepet tembus, dikabulkan. Rutin dia pokoknya dilakukan. Dan Masya Allah itu benar Pak, ketika amputasi, uangnya 100% untuk lunasi utang. Jangan tergoda lagi terima duit ratusan juta buat mewah-mewahan lagi, buat gaya hidup lagi nggak boleh. Jadi amputasi adalah 100% dana untuk lunasi utang. Yang kedua itu rawat inap. Artinya apa? Penyakit utang ini dirawat inap, kayak pasien COVID. Dikasih perhatian khusus supaya lunasnya lebih cepat. Misal punya rumah, itu yang saya lakukan Pak. Dulu saya melakukan amputasi di ruko saya. 2016 saya mengamputasi ruko saya di utara kampus UGM, lokasi strategis. Saya nggak sayang-sayang, saya memilih pindah ke kontrakan sampai sekarang, tidak punya gedung usaha di kota mana, di Jogja manapun, saya ngontrak semua Pak. Ini saya amputasi, nggak sayang-sayang dijual. Saya terselamatkan karena harganya naik, karena saya beli kurang lebih 6 tahun lalu, dapat kenaikan propertinya, ya, gainnya itu naik, akhirnya bisa buat nutup utang saya yang lain sebagian. Yang kedua saya melakukan rawat inap di rumah saya, Pak. Rumah ini yang saya tinggali, kita live ini, saya itu dulu KPR. Karena belum tahu hukumnya, belum tahu secara agama bahwa ini dilarang dengan bunga, akhirnya saya tanda tangan 15 tahun 2015. Harusnya 2012 harusnya selesai tahun 2027. 2015 saya memutuskan hijrah, nggak mau lagi utang dan berusaha melunasi. Sejak itu semua tawaran utang saya tolak, dan rumah ini saya pertahankan ketika saya bilang sama istri, ya wes, daripada cari rumah lain lagi dan susah, kita pertahankan via caranya.
saya ngurus bisnis lagi, saya ngisi seminar, saya nulis buku, wes apapun makelaran saya lakukan untuk ngumpulin uang, dan uangnya itu saya tembakin ke ini, ke penyakit ini. Itu yang disebut rawat inap. Jadi setiap dapat rezeki fokus, masukin sana, masukin sana, masukin sana, masukin sana. Nggak boleh buat kebutuhan lain, Pak. Beli motor baru, itu nggak boleh. Benar-benar rawat inap ini seperti pasien COVID, mendapat perhatian khusus. Tujuannya apa? Cepat sembuh. Dan ternyata berhasil, Pak. Dalam hitungan 4 bulan, 5 bulan, waktu itu rumah berhasil saya lunasi. Selesai. Yang terakhir ini rawat jalan. Rawat jalan ini paling santai. Karena apa? Faktor kebutuhan, kemampuan. Misalnya, ada seorang karyawan, Mas, saya kerja butuh motor. Motor ini setiap bulan saya bayar 700.000, gaji saya 1,5 juta misalnya. Tapi saya tinggal 8 bulan lagi, Mas. Kalau saya jual motor, saya harus naik ojek, mahal nanti biayanya. Akhirnya dia memutuskan untuk rawat jalan. Apa yang dilakukan? Ya wes, selesaikan 8 bulan itu dengan gaji dia yang 1,5 itu. Tapi berjanji nggak akan buka utang baru. Akhirnya ketika bulan ke-8 itu selesai. Jadi levelnya 3, rawat inap, amputasi, rawat Amputasi. inap, rawat jalan. Level mana silahkan teman-teman mikir sendiri gitu. Yang jelas jangan gantung diri, itu eman-eman lah kita gantung diri gara-gara utang. Sebenarnya ada beberapa teknik negosiasi dengan debt collector, Pak Anton. Walaupun skalanya ini beda-beda. Teman-teman saya yang ngalami itu cerita. Debt collector yang galak apapun, ternyata kalau kita ngomongnya lembut, dia tuh ikut lembut. Api ketemu api tambah besar ya Pak ya. Tapi api, kita kasih air, dia itu bisa padam. Seorang kawan saya cerita, dia punya utang 600 juta, kartu kredit dia itu sampai 20 seingat saya. Kalau datang itu pasti gebrak meja macam-macam. Dia merubah strategi. Nggak kabur, nyiapkan nomor HP selalu on, dan minta keringanan, dispensasi. The collector datang tuh malah dia ramah, Mas, gini, mau minum apa? Wah, gitu tuh, ada es teh. Ya the collector udah siap nagih, ditawari es teh, ditawari sini Mas, duduk sini, ruang tamu kita ngobrol, ya. Aku tahu tugasmu tuh nagih aku, tapi kamu tahu kan, usahaku lagi kayak gini, hidupku lagi susah kayak gini. Kamu kan punya hati nurani. Kalau kamu di posisiku kan juga susah. Gini aja Mas, aku berjanji, kamu nggak usah kesini, aku yang ke kantormu 3 hari sekali rapopo. Kita say hello di sana, ngobrol bareng gitu loh. Tapi mintakan surat keringanan sama bosmu. Agar aku dapat keringanan dan aku akan berusaha menyelesaikan ini. Nggak akan kabur, aku nggak pindah rumah, HP ku on terus. Ketika kita pasang badan kayak gitu katanya, ini dia bilang debt collector ada 3 atau 4 yang ngejar dia terus. Lama-lama lembek semua Pak. Malah jadi kayak temen. Ada langsung angkat telepon, Mas, tak bantu yo, telepon bosnya. Dapat diskon 50% Pak. Salah satu bank dari luar negeri. Tagihannya katanya itu menurut saya keren. Keren dalam arti dengan cara teknik seperti itu. Ada yang dikasih diskon 30%, ada yang 20%, sampai akhirnya dalam hitungan bulan, nggak tahu berapa bulan atau setahun itu selesai semua dengan teknik negosiasi kepada debt collector. Walaupun ini dalam tanda kutip bukan untung-untungan ya, harus tetap melibatkan Tuhan. Ya, karena yang membolak-balik hati manusia kan Tuhan. Ada orang yang keras, kalau kita hatinya keras, sama-sama keras, akhirnya apa? Fight. Dia berdoa sama Tuhan, ya Allah, lembutkan hati orang ini. Dia debt collector juga cari makan, lembutkan hati dia agar ketemu saya itu bisa seperti temen gitu loh, supaya kami itu bisa menemukan solusi ini dan selesai satu persatu. Bahkan ada teman saya yang lain, debt collector datang itu diajak sholat Pak. Rumahnya dekat masjid tuh. Ada azan itu, Mas, sholat belum? Ayo toh kita sholat. Kalau sholat nanti kamu nggak kemerungsung loh. Kita jamaah bareng ya. Itu keren tuh. Tapi akhirnya debt collector itu, suwe-suwe aku bingung ya Mas, nagih kamu nggak tega aku katanya. Ya, menarik. Terus kalau level berikutnya negosiasi kepada pihak bank. Karena kalau pihak bank itu biasanya kalau di level account officer, mantri tidak bisa memutuskan, karena ketemu sama pimpinannya langsung. Minta ketemu sama pimpinan langsung juga ada 2 teknik. Teknik pertama adalah teknik lemah lembut kayak tadi, walaupun pasti akan dipersulit. Ya, teknik kedua adalah negosiasi kenceng. Dalam arti negosiasi kenceng, Pak, saya ini seorang muslim. Dalam praktek yang ada di bank, asuransi, unit link, yang ada di koperasi, dan lain sebagainya, ini adalah riba yang dilarang dalam agama kami. Dan saya hanya sanggup membayar bunganya saja. Kalau Bapak juga mau menolong saya, ayo Pak, saya nggak akan pindah rumah, saya nggak akan kabur, kasih saya spare waktu untuk menyelesaikan. Negosiasi seperti itu.
Ada yang ditolak mentah-mentah, ada yang dipersulit, tapi ada yang langsung dilembutkan saat itu juga. Dia cerita, seorang kawan saya, sepanjang jalan dari rumah ke bank dia tuh zikir terus, minta pertolongan sama Allah. Zikir, baca doa supaya dilembutkan. Dia dengan bahasa seperti itu ditunjukkan komitmennya, itu pimpinan bank langsung, yes Pak, saya bantu. Saya kasih Bapak, saya kasih diskon bunga ini saya hilangkan, denda saya hilangkan, sisa pokok Bapak sanggup berapa, kapan bayar. Itu seperti itu. Negosiasi memang harus pakai hati, harus pakai spiritual, bukan hanya profesional, harus spiritualnya dimainkan. Dan saya yakin teman-teman yang bisa lepas dari ini, bangkit dari titik minus adalah orang-orang yang memang menyatukan spiritual dan profesionalnya. Jangan kabur, jangan ngemplang, tapi juga melakukan banyak hal, ikhtiar, usaha agar utangnya bisa lunas. Kalau kita punya komitmen seperti itu, Pak, oh insya Allah banyak orang yang akan lepas dari utang. Dan habis itu wes sabar, gaya hidup diperbaiki, nggak usah beli macam-macam kalau belum mampu. Kalau besok piknik sama TX Travel ya bayarnya cash, jangan kartu kredit digesek gitu loh. Kita mungkin Oh, punya siap, 4 menit, Pak. ya 4 menit, 4 menit. Pesan-pesan Yang terakhir pertama saya terima buat kasih. Siap, siap. Terima kasih ke Pak Anton Teddy, sahabat saya lama. Ya, Insya Allah, semoga Pak Anton diberikan kesehatan, bisnis TX dan travel, semua teman travel juga bisa bangkit lagi, bertahan di kondisi seperti ini. Kita saling mendoakan dan saling mensupport agar bisa melewati masa yang berat ini bareng-bareng. Yang kedua, hiduplah secukupnya saja. Jika engkau mampu, silahkan beli. Jika belum mampu, sabar. Nggak usah memaksakan diri dengan hutang dan gaya hidup yang berlebihan. Yang berikutnya adalah kalau nanti teman-teman sudah berbisnis, niatkan bisnis bukan untuk mengumpulkan harta saja, tapi jadikan bisnis sebagai jalan kebaikan supaya bisa memberikan rezeki buat orang lain, bisa membantu anak yatim, orang miskin, duafa, atau siapapun juga keluarga kita. Insya Allah bisnis itu akan menjadi jalan pahala untuk bekal nanti di akhirat. Itu saja mungkin menjadi ilmu buat kita semua. Selamat berjuang teman-teman semua. Insya Allah kita akan bisa melewati ini dengan sebaik-baiknya. Pak Anton luar biasa. Salut untuk bisa live terus. Saya nggak bisa ini kayak Pak Anton nih. Walaupun rambut sudah putih tetap semangat. Jos gandos Pak Anton. Kasih jempol buat Mas Sabtu hari ini luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Mas, makasih. Dari Jogja, Ya.